Halo semuanya. Ya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran IPS. Kita kali ini akan belajar mengenai demografi, khususnya tentang laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia. Ya. Seiring berjalannya waktu, seluruh dunia mengalami perkembangan pesat, tak terkecuali yang ada di Indonesia. Ya, secara kodrati, manusia selalu berkeinginan mempunyai keturunan. Hal ini demi meneruskan atau melanjutkan garis keturunan. Namun tanpa kita sadari, manusia telah melahirkan keturunan dalam jumlah yang tidak terkendali. Ya, lihat saja kondisi dunia saat ini. Kondisi perkembangan kependudukan itu kemudian menjadi ancaman bagi kelangsungan eksistensi manusia itu sendiri dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Perhatian pertumbuhan penduduk. Ya, penduduk memiliki pengertian semua orang yang pada waktu disensus dilaksanakan telah tinggal selama 6 bulan di suatu negara. Pengertian lain yaitu penduduk dapat juga diartikan orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat. Nah, ada pula istilah yang dinamakan demografi. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari kependudukan. Demografi membahas tentang jumlah, susunan, pertumbuhan, atau perkembangan penduduk. Nah, jumlah penduduk ini tentang banyak penduduk suatu tempat. Susunan atau komposisi penduduk ini menjelaskan pengelompokan penduduk berdasarkan ciri tertentu, ya berdasarkan agama, suku, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, sedangkan pertumbuhan penduduk itu memiliki pengertian pertambahan penduduk pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Nah, kelahiran atau natalitas punya pengertian yaitu kelahiran bayi hidup yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Kelahiran ini bersifat menambah penduduk. Kemudian kematian atau mortalitas yaitu keadaan menghilangkan semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setelah kelahiran hidup. Nah, kematian ini sifatnya mengurangi penduduk. Lalu ada migrasi. Ya, migrasi perpindahan adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk menetap sementara perseorangan maupun kelompok. Nah, migrasi ini bersifat tengah-tengah, bisa menambah atau mengurangi penduduk. Nah, berdasarkan faktor-faktor pengubahnya, pertumbuhan penduduk ini dibedakan menjadi dua. Ya, pertumbuhan penduduk total, yaitu pertumbuhan penduduk yang memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Lalu yang kedua, pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang hanya memperhitungkan kelahiran dan kematian. Berlanjut ke laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk memiliki pengertian yaitu angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Manfaat dari data laju pertumbuhan penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode tertentu. Nah, laju pertumbuhan penduduk ini dihitung menggunakan 3 metode. Metode aritmetik, geometrik, eksponensial. Nah, laju pertumbuhan ini dipelajari untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu tiap tahunnya. Ya. Penghitungan eksponensial ya, bertitik tolak dari anggapan bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus. Ya. Sedangkan penghitungan geometrik ini berangkat dari anggapan bahwa laju pertumbuhan penduduk sama tiap tahunnya. Mari kita simak 3 metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk. Ada metode aritmatik, ya rumusnya seperti ini. Ya, PN P0 plus KA dalam kurung TN min TO. Ya, ada KA sama dengan PA kurangi P1 T2 per T2 per min T1. Ya. Ada keterangannya PN jumlah penduduk pada tahun ke berapa? Tahun berapa. Kemudian P0 itu jumlah penduduk pada tahun dasar, tahun awal. Ya, TN itu tahun ke N, T0 itu tahun dasar, kan KA konstanta aritmatik, yang P1 jumlah penduduk yang diketahui pada tahun pertama, P2 ini jumlah penduduk yang diketahui pada tahun terakhir, dan T1 tahun pertama yang diketahui, kemudian T2 tahun kedua yang diketahui. Lalu ada eksponensial. Ya. Nah,
eksponensial ini rumusnya R sama dengan seperti PT NP0 ya. Keterangannya P1 PT ya, PT itu jumlah penduduk pada tahun T, yang P0 jumlah penduduk pada tahun dasar, T itu jangka waktu, R itu laju pertumbuhan penduduk, E itu bilangan eksponensial yang besarnya 2,718, 281, 828. Ya, wah ngelek. Nah, di sini ada keterangan jika R lebih dari 0, artinya pertumbuhan penduduk positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika R kurang dari 0, artinya terjadi pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika R sama dengan 0, artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir geometrik ya metodenya. Nah, geometrik ini salah satu cara yang digunakan oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik untuk sensus penduduk di Indonesia. Sama dengan dalam kurung PT seperti per P0 min 1. Nah, PT ini jumlah penduduk tahun T, P0 ini jumlah penduduk tahun awal, T itu periode waktu antara tahun dasar dan tahun T dalam tahun, dan R itu laju pertumbuhan penduduk. Nah, di sini ada keterangan jika R lebih dari 0, artinya terjadi pertumbuhan penduduk positif ya, atau terjadi penambahan jumlah penduduk. Jika R kurang dari 0, terjadi pertumbuhan penduduk negatif atau pengurangan. Jika R sama dengan 0, artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk, jadi tetap maksudnya. Oke. Pertumbuhan penduduk sendiri yang ada di Indonesia telah mulai dicatat sejak sensus tahun 1930 ya. Laju pertumbuhan penduduk sendiri merupakan permasalahan krusial yang dihadapi banyak negara berkembang ya, terutama negara-negara yang berpenduduk besar dan padat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia juga menghadapi persoalan yang sama. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia umumnya mengalami peningkatan ya, dari tahun ke tahun ya. Misalnya jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 tercatat 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,49% per tahun. Nah, peningkatan jumlah penduduk yang tinggi ini bisa mempunyai permasalahannya di Indonesia jika tidak dikendalikan atau dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan. Nah, ini ada infografis peta provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia. Ya, ternyata bukan Jawa ya laju pertumbuhan penduduk tertinggi, tapi Kepulauan Riau yaitu 3,11%. Ya, memang di Jawa itu penduduknya memang padat, tapi bukan berarti laju pertumbuhan dikatakan kecepatan pertumbuhan penduduk ya itu cepat. Nah, ternyata di luar Jawa ada yang lebih cepat ya, di Kepulauan Riau, sedangkan yang paling terakhir itu Aceh ya. Berlanjut ke faktor penyebab pertumbuhan penduduk ya. Kondisi perkembangan penduduk di Indonesia yang relatif masih tinggi ini disebabkan oleh hal-hal berikut ya. Penurunan tingkat kematian ya. Kemajuan di bidang medis menyebabkan banyaknya penyakit yang dapat disembuhkan. Demikian pula kemajuan di bidang teknologi kedokteran yang telah membawa perubahan besar tentang cara dan teknik penanganan pasien sehingga mengefektifkan bagaimana cara menyembuhkan. Berkembangnya dunia kedokteran ternyata telah menyebabkan berkurangnya kematian dan peningkatan usia harapan hidup. Jadi umurnya bisa lebih panjang. Kemudian yang kedua, kenaikan tingkat kelahiran. Ya, adanya kemajuan di bidang kedokteran ya menjadi penghambat tingginya angka kematian. Tadi kan saya jelaskan. Tapi di sisi lain, tingkat kelahiran rata-rata juga naik. Ini karena berbagai perawatan kesuburan telah tersedia. Banyak solusi efektif untuk menghadapi masalah infertilitas terbukti dengan meningkatnya kemungkinan pembuahan. Selain itu, pernikahan dini atau usia perkawinan muda juga berpengaruh bagi penduduk yang bertambah. Dengan pernikahan dini ya kemungkinan akan memiliki lebih banyak anak ya, karena kan semakin muda berarti kan tingkat punya anaknya kan nanti semakin panjang ya, bisa lebih banyak anaknya.
Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Loh, kok bisa? Banyak dari penduduk Indonesia yang tidak bisa menikmati pendidikan. Ya, salah satu akibatnya mereka menjadi buta aksara atau tidak bisa baca tulisnya dan sedikit pengetahuan atau wawasan. Nah, buta aksara dapat menjadi salah satu faktor penyebab masih tingginya angka pertumbuhan penduduk. Mereka cenderung kurang memahami cara mengekang atau mengendalikan pertumbuhan penduduk. Ya, dengan demikian banyak penduduk yang berpendidikan kurang rendah, kurang peduli untuk memahami masalah-masalah kependudukan di Indonesia. Ya, bagi mereka ini bukan urusan saya seperti itu. Yang keempat, pengaruh tradisi. Kebijakan program pengendalian kelahiran belum bisa diterima secara luas di Indonesia. Ini terhambat atau terhalangi oleh budaya dan tradisi-tradisi tertentu di beberapa daerah. Pada tradisi tertentu, itu ada kepercayaan tentang menikah pada usia muda diperbolehkan agar cepat dapat jodoh dan keturunan. Wow, ya, ini sering terjadi di masyarakat kita. Ya. Sebagian masyarakat yang bertradisi seperti itu masih menganggap juga banyak anak banyak rezeki kayak. Dan sekarang sekolah mahal. Banyak anak menjadi sumber tenaga kerja. Ya iyalah, anaknya nanti biar bisa dipekerjakan ya. Banyak anak-anak dengan sendirinya dapat memberi bantuan ekonomi kepada orang tua. Ya, anggapan-anggapan seperti itu telah menyebabkan banyak kelahiran di Indonesia. Ya, padahal dampak efeknya buruk sekali. Ya, kan mereka yang masih anak-anak kan tidak boleh bekerja terlebih dahulu. Kemudian faktor terakhir adalah migrasi. Nah, aktivitas migrasi ini merupakan masalah sekaligus berkah bagi beberapa di negara dunia. Ya, seperti jika penduduk suatu negara bermigrasi Indonesia, maka daerah di Indonesia akan mengalami dampak positif dan negatif menyangkut kelebihan populasi. Ya, salah satu masalah migrasi yaitu semakin banyak konsumsi sumber daya alam dan sebagai konsekuensi langsung dari peningkatan populasi baru. Nah, agar aktivitas migrasi ini bisa mendatangkan keuntungan untuk kemajuan bangsa, diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan jumlah sumber daya alam yang tersedia. Ya. Aktivitas migrasi mungkin dapat dihambat dengan mengeluarkan kebijakan yang mempersulit migran tiba di Indonesia. Jadi diketati, ya lebih ketat aturannya ya banyak. Apalagi pada masa sekarang itu kan banyak sekali imigran gelap. Ya, kalau tidak dikendalikan maka Indonesia bisa terjadi ledakan penduduk. Berlanjut ke akibat laju pertumbuhan penduduk. Ya. Pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi sebenarnya membawa beberapa kekurangan. Ya, di antaranya ketersediaan tenaga kerja yang melimpah, kemudian dan tentu saja banyaknya tenaga kerja. Ya. Tapi jika tidak diikuti kebijakan pemerintah, maka akan terjadi yang namanya ledakan penduduk. Ya, bayangkan sekarang Indonesia itu merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Ya. Dampak negatifnya adalah yang pertama sulitnya lapangan pekerjaan. Nah, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia mengakibatnya sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan. Ini terbukti dengan terjadinya persaingan yang ketat ya dalam lapangan pekerjaan. Sebab tidak sebandingnya lapangan pekerjaan yang tersedia dengan kondisi pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan kemudian banyak sekali pengangguran yang ada di Indonesia. Yang kedua, sulit memperoleh lahan, pemukiman, dan pangan. Seiring pertumbuhan penduduk, masyarakat di Indonesia sulit memperoleh lahan, kemudian tempat tinggal, pemukiman ya, dan pangan. Lahan untuk pemukiman atau tempat tinggal tidak cukup lagi untuk menampung banyaknya penduduk. Banyak lahan di daerah padat penduduk, terutama di perkotaan dan pinggiran kota, itu sudah berubah fungsi menjadi perumahan. Sulitnya lahan untuk bercocok tanam pada daerah-daerah tertentu yang padat penduduk, dengan sendirinya produksi pangan bisa menurun dan harus didatangkan dari daerah lain ya, soalnya sawahnya dipakai untuk bahan. Yang ketiga, meningkatnya penduduk miskin ya. Meningkatnya penduduk miskin ini disebabkan kurang berkembangnya kreativitas masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan. Mungkin terjadi karena masyarakat kurang memiliki keterampilan tertentu, modal, dan sarana pendukung lainnya. Akhirnya beberapa kawasan tertentu bertebaran rumah atau pemukiman kumuh yang tak layak huni. Yang keempat, rendahnya kesempatan menikmati pendidikan. Ya. Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi ya belum bisa memenuhi capaian target pendidikan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan ya, karena tidak semua penduduk menikmati ya.
Sebagian penduduk Indonesia yang masih belum mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Indonesia ini tergolong rendah ya. Sehingga sumber daya manusianya cukup sulit dijadikan modal untuk membangun negara ya, paling banter itu jadi kuli. Ya. Lalu yang kelima, rawan tidak kriminalitas. Nah, kondisi pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti pertumbuhan lapangan pekerjaan yang cukup akan menimbulkan masalah kriminalitas. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan bisa saja beralih menjadi penjahat, contoh jadi begal, copet, rampok, tukang palak, dan sebagainya. Jadi preman termasuk. Walaupun begitu, ada dampak positif dari laju pertumbuhan penduduk. Ya. Berlimpahnya sumber daya manusia. Ya. Nah, pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya manusia untuk memajukan negara, terutama dalam bidang ekonomi. Dengan sumber daya manusia yang melimpah, perusahaan negara dan swasta bisa memperoleh tenaga kerja yang murah. Namun sebaliknya, tenaga kerja yang melimpah ini juga dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas. Ya, apabila hal tersebut dipenuhi, mereka tidak akan menjadi tenaga kerja yang murah, melainkan menjadi tenaga kerja yang bisa dihargai sesuai dengan kompetensi mereka. Sehingga pemerintah tidak perlu susah payah mendatangkan tenaga kerja asing yang biasanya harus dibayar lebih mahal. Nah, yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan penduduk bisa pula berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, apabila banyak tenaga kerja yang terampil dan berkualitas terserap dunia usaha, maka produksi akan meningkat. Sektor ekonomi akan tumbuh seiring ramainya kegiatan ekonomi seperti ekspor dan impor. Ya. Nah, ini dia infografis mengenai manfaatkan potensi jumlah penduduk Indonesia. Ya, harusnya jumlah penduduk Indonesia yang banyak ini bisa dimanfaatkan ya untuk mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam yang ada di Indonesia akan melimpah. Ya, bisa kalian lihat. Nah, ada bonus demografi, angkatan kerja, tenaga kerja terampil, dan bahkan pengguna internet di negara kita ini tergolong cukup banyak. Ya, banyak malah. Ya. Oke. Ini berdasarkan tahun 2015. Nah, yang berikutnya, upaya mengatasi pertumbuhan penduduk ya yang ada di Indonesia. Yang pertama dari bidang sosial dan ekonomi, melaksanakan program transmigrasi, lalu meningkatkan pendapatan nasional melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi pada pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan. Membuka lapangan kerja baru di wilayah yang jarang penduduknya, melaksanakan program listrik masuk desa, memprioritaskan pembangunan desa tertinggal, pembangunan dan perbaikan sarana transportasi dan komunikasi antar pulau, pemberlakuan aturan umum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lalu pembatasan tunjangan anak bagi pegawai. Ya, khususnya pegawai negeri harusnya. Lalu bidang pendidikan, ya, mencanangkan wajib belajar 9 tahun, artinya sampai SMP ya, harusnya sekarang sudah 12 tahun ya, sampai SMA. Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana. Yang ketiga, mengadakan proyek belajar jauh-jauh ya, contohnya SMP terbuka dan universitas terbuka ya, maksudnya jauh-jauh ini adalah daring ya, dalam jaringan. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa yang punya ekonomi lemah ya, miskin. Lalu meningkatkan pendidikan keterampilan bagi masyarakat ya, menjahit, memasak ya, pertukangan seperti montir ya, dan sebagainya. Lalu terakhir bidang kesehatan, melaksanakan program keluarga berencana ya, KB, 2 anak cukup. Mengadakan program perbaikan gizi, mencegah dan memberantas penyakit menular, memperbanyak jumlah rumah sakit, puskesmas, posyandu, sarana kesehatan, lalu memperbanyak jumlah tenaga medis, menyelenggarakan program penyediaan air bersih, memberi penyuluhan tentang pentingnya kesehatan, dan memperbanyak industri obat-obatan dan perusahaan, dan mengusahakan obat generik. Ya, akhirnya selesai juga penjelasan materi tentang laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada video selanjutnya.